Balik lagi di Daddy's Corner. Tadi kalau kita dengerin nih, Kang Emil ketika divaksin, beliau minta izin sama ibunya. Dan ibunya mengatakan bahwa pemimpin harus memberikan contoh gitu. Jangan kalau bahagia ada rezeki di belakang, tapi kalau ada masalah pemimpin harus di depan gitu. Oke, Kang, tapi kalau bicara tentang orang tua kemarin itu, saya sempat podcast sama Kang Deddy Mulyadi ngomongin tentang si kakek. Jadi ada kakek, tahu nggak ceritanya? Gimana? Ada kakek yang dituntut oleh anaknya, dan anaknya ini menuntut dengan adiknya juga. Oh, yang dia meninggal ya? Yang adiknya meninggal, okay. sarjana hukum. Oke, kita lihat dulu lah videonya sebentar. Masyarakat Indonesia akhir-akhir ini tengah dihebohkan dengan kasus anak yang menggugat orang tua kandungnya, baik yang masuk ke pengadilan ataupun yang tidak masuk ke ranah pengadilan. Entah apa yang ada di benak sang anak hingga tega berbuat hal yang tidak terpuji. Mungkin banyak faktor yang memicu tindakan tersebut, mulai dari harta warisan hingga dugaan KDRT pun menjadi latar belakangnya. Lantas dengan maraknya kasus seperti ini, siapa yang patut disalahkan? Pola didik asuh dari orang tuakah atau efek perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat milenial? Atau saat sang anak tega menuntut orang tuanya, di manakah hati nurani? Bagaimana pendapat Anda? Kisah kakek koswara. Jadi fenomena ini menarik. Ketika kemarin saya bicara dengan Pak Deddy, saya ngomong begini, saya menyeletuk gini. Mungkin tidak bahwa fenomena ini terjadi karena pola pikir, inteligensi, pendidikan, dan ekonomi gitu. Lalu Pak Deddy mengatakan enggak, anak yang keduanya sarjana hukum. Jadi tidak melulu bahwa tingkat inteligensi atau pendidikan membuat anak ke orang tua seperti ini gitu. Oke, jadi saya mau nanya aja narasumber kita, kenapa bisa anak seperti ini pada orang tuanya? Silahkan. Dulu. Kak Sarul dulu. Kalau udah bicara value, saya mohon izin bicara agama saya ya. Oke. Dalam agama Islam, akhlak itu lebih penting dari ilmu. Orang pintar banyak, tapi nggak semua orang pintar itu teladan, kira-kira begitu. Jadi tadi sarjana hukum, berarti orang berilmu, tapi tidak identik dengan akhlak mulia. Kalau akhlak mulia hari ini paling contoh, aduh mohon maaf merinding ya, itu Pak Ali Jaber ya. Itu contoh paling konkret lah. Maaf. Sedih saya juga begitu ngomong. Jadi menurut saya kita krisis di situ, bukan krisis di keilmuan, orang pintar banyak, tapi krisis akhlak. Nah akhlak ini kan karakter building kira-kira begitu. Nah itu yang terjadi, melihat dunia itu direduksi seolah-olah hanya urusan materi gitu. Padahal hidup itu kan tidak hanya urusan materi kan. Maka waktu saya jadi gubernur, saya bikin namanya pendidikan karakter. Value-nya 4, bahwa dalam tubuh Mas Deddy ini kalau mau keren harus 4. Badannya sehat, PQ, physical quotient, otaknya cerdas, IQ, kemudian berakhlakul karimah, baik hati ya, soleh gitu, itu namanya EQ, emotional quotient. Terakhir bisa tadi pintar, sehat gitu kan, berakhlak juga baik, tapi jarang ke masjid atau gereja, maka kita butuh terakhir namanya SQ, Spiritual. Nah saya mencoba fundamentalnya ya sebagai pemimpin, supaya tidak terjadi lagi ada anak durhaka kepada orang tua gitu kan, ada orang memaki-maki pemimpin, itu dengan 4 nilai tadi.